keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak claim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral, unta. Apalah. Awak tahu tak Singapura tu, kalau awak melintas perairan dia tak secara haram, dia tembak juga. Tapi pandai pula puak-puak Konoha ni tak berani pergi Singapura, takut kena tembak. Jadi baguslah bagus dah maritim kita tembak baru ni, bagus dah. Jadi lepas ni ramai warga Indonesia takut nak datang ke negara kita secara ilegal. Betul tak saudara? Enggak mau ditembak, enggak mau dibentak-bentak. Jangan masuk negara kami secara ilegal. Enggak faham kah? Ini kamu masuk secara haram, melalui lorong-lorong tikus, bayar sama ejen. Mau keluar pun bayar ejen, kenapa tidak lalu Jabatan Imigrasi Malaysia, rakyat Malaysia? Tahniah agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Pernyataan warga Malaysia ini begitu angkuh sekali. Dia mengatakan seolah-olah warga Indonesia itu halal untuk ditembaki secara brutal. Bahkan mau mati mengenaskan pun tidak apa-apa. Cara berpikir yang salah bisa menyebabkan Malaysia diambang pertikaian. Mungkin segelintir orang saja yang berwatak angkuh seperti orang itu. Namun kabar terbaru bahwa korban meninggal akibat tembakan brutal oleh polisi Malaysia. Menjadi 2 korban, karena yang satu kritis baru saja kemarin meninggal dunia. Tepat kena ginjal peluru tembakan itu, ironis memang. Ini sebenarnya hanya masalah kemanusiaan, tanpa mengesampingkan hukum dan aturan yang berlaku. Tapi apakah negara Malaysia rela jika warga Malaysia masuk Indonesia secara ilegal, terus ditembaki tentara Indonesia? Pasti dan sudah tentu bakal tidak terima dan akan marah kepada Indonesia. Di dalam pemerintahan saling sanggah soal saudara serumpun. Di dalam istana negara bilang negara sahabat. Apa iya sahabat saling tembaki warga meskipun ilegal? Tidak ada hukum yang menghalalkan penembakan warga sipil yang lemah dan tidak punya senjata. Jadi ini menjadi duka yang menyedihkan setelah satu korban langsung meninggal dan disusul korban yang kedua. Sebelumnya dinyatakan kritis hingga akhirnya meninggal juga. Jadi informasi terbaru per tadi malam yang namanya Pak Aban meninggal dunia. Jadi ada hari ini posisinya 2 orang meninggal dunia. Namun kami cari datanya Pak Aban ini, keluarganya kita belum ketemu sampai hari ini. Yang kita tahu itu adalah di Riau, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa nemuin. Kita lagi berupaya untuk pakai biometrik, karena memang dulu beliaunya kemungkinan besar unprocedural. Izin berarti yang koma kemarin sudah meninggal dunia hari ini? Dia meninggal, iya. Pak Aban. Polisi Malaysia juga nyatakan mereka nangkep 1 orang terkait penembakan ini dan itu WNI. Ini udah didalami Bapak itu siapa sih? Gitu? Kita belum tahu, tetapi begini aja. Kami percaya polisi Malaysia akan melakukan penyidikan dengan terbuka karena ini menyangkut hubungan 2 negara. Jangan sampai hal-hal seperti ini mengganggu persahabatan antara 2 negara. Nah, harapan saya prosesnya lebih transparan dan itu akan baik bagi kita semua. Berarti sudah diurus sekarang untuk proses kepulangannya ya Pak? Sudah kita sudah mengurus. Tapi kan masih masih ditahan di pihak berwajib setempat. Yang dirawat? Sampai saat ini yang dirawat masih 2? Berarti 453 ya? 3. Boleh ambil nyawa orang semudah itu. Tak boleh. Dalam Islam, dia larang kita membunuh. Walaupun korang kata, oh ini demi keselamatan negara. Bukan. Nak bunuh orang, tengok apa sebab. Kenapa. Jangan semudah-mudah ambil nyawa orang. Ini bukan saya nak condemn APMM, tetapi saya nak bagi tuan semua, kita kena bertenang. Sebab kalau kita provoke lagi, Indonesia provoke, dia akan jadi panas.
dia akan jadi panas antara kita dengan Indonesia. Kita bukan nak bergaduh. Dia jiran kita. Dan benda ni pula, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Sebab, saya tanya dengan korang, kalau Malaysia dengan Indonesia bertelaga, siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Kalau kita bertelaga ni, siapa yang untung? US akan untung sebab dia nak Selat Melaka. Kena faham tu. US nak Selat Melaka dan Anwar Ibrahim nak untung. Jangan masuk perangkap. Dalam isu ni, saya minta kita serah kepada pihak polis, biar dia dedahkan hasil siasatan. Dia dedahkan. Walaupun ada provokasi baling telur dekat kedutaan Malaysia kat Indonesia, kita kena sabar, bertenang. Dia terkorban ni. Bukan kita yang terkorban, dia terkorban. Dan tentulah kalau kita keluarga kita terkorban, kita rasa marah. Tak betul ke saya cakap? Kalau kita keluarga kita terkorban, kita pun akan rasa marah. Jadi kita kena sabar, tenang perkara ini. Cuma saya harap pihak polis kena telus dalam perkara ini. Dedahkan hasil siasatan kepada rakyat, kepada media, supaya kita semua tahu. Kita tak nak macam itu hari. Itu hari, media Indonesia yang melaporkan berita ni. Negara kita tak lapor apa-apa. Saya yakin korang pun baru tahu semalam, betul? Majoriti baru tahu semalam benda ni meletup. Jadi saya minta juga bantuan dengan semua rakan-rakan yang buat live apa semua. Kalau boleh tak payah buka BC lah, nak condemn lah, nak backup APMM apa semua lah. Sebab saya nampak ni benda tak kena. Ada benda tak kena, banyak benda pelik kat sini. Kalau nak buka cerita kat sini, cerita kartun jadi dia. Dalam Telegram kita boleh buka. But sini saya tak nak buka. Nak join Telegram Tim Malabot. Saya ada, Zarazia ada, Datuk Ron ada, Sekundo ada. Kita boleh cerita benda ni. Memang pelik, memang pelik. But kita serahkan kepada pihak polis, dia siasat. Biar jangan ganggu siasatan. Cuma saya tak nak ada pertempuran, ada konflik. Kau jangan nak hina-hina orang, pendatang. Kita ni serumpun sayang. Serumpun. Beribu tahun. Cuma ada border lah. Mereka pun kena ikut peraturan. Kita pun kena ikut peraturan. Sebab tu saya cakap, kita orang Islam. Kita tak boleh suka-suka ambil nyawa orang. Tak boleh. Kalau kita orang Islam lah. Ikut Al-Quran lah. Tak boleh ambil nyawa orang suka-suka. Tak boleh. Wak Iman kalau mengikut undang-undang pun, dia ada SOP dia tu. Ada SOP dia tu. Apatah lagi kita ni ada perjanjian dengan Indonesia. Kita ada perjanjian. Tak boleh gunakan kekerasan. Sebab saya cakap ni sebab apa tau? Sebab yang melakukan ni APMM. Tetapi yang telah difitnah polis. Di Indonesia, mereka tak sebut APMM. Mereka sebut polis laut. Nampak? Padahal bukan polis. Tetapi mereka sebut polis. Yang tembak ni APMM. Jadi benda ni, dia akan jadi bahaya kalau kita provoke pula. Kita pula masuk pergi bergaduh dengan rakyat Indonesia ni. Tenang. Sabar. Jangan masuk perangkap. Saya tak nak cerita detail. Sebab saya nak bagi tahu, perangkap sedang dipasang untuk mencetuskan false flag. False flag. Untuk memicu kepada perkara yang lebih besar. Saya harap korang faham. Yang tak faham, join Telegram Tim Malabot, kita cerita bagi faham. Baik, saya minta tolong dengan semua. Ada 2,000 kat sini, ada 4,006 kat sini kat TikTok, ada 2,000 dekat X. Jangan masuk perangkap. Sekarang ni tenang, sabar. Kita serumpun dengan mereka, kita sama Islam. Sabar sayang. Sabar. Boleh Tolong sabar. Tak payah nak jadi fighter, tak payah jadi pailang lah. Sabar je. Okey? Okey. Anwar Ibrahim terpaling Palestin. Okeylah guys, ini topik kena ulas jugalah. 5 orang saudara kita, pekerja migran Indonesia, lagi-lagi menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan di perairan Tanjung Malaysia. Insiden ini menyisakan luka mendalam. Bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi kita sebagai sebuah bangsa yang semestinya hadir melindungi setiap warga negaranya. Yang lebih memilukan lagi, ini bukan kali pertama PMI menghadapi tragedi seperti ini.
Sejak 2005, tercatat setidaknya sudah 75 orang PMI kehilangan nyawa akibat tindakan kekerasan serupa. Bagi saya, angka ini bukan sekedar angka statistik. Di baliknya ada cerita manusia, ada mimpi yang terenggut, dan ada keluarga yang hancur. Pekerja migran bukan hanya pahlawan bagi keluarganya, tetapi juga bagi negara ini. Mereka menyumbang devisa, menopang perekonomian, dan menunjukkan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia. Namun, mengapa kisah mereka selalu dirundung tragedi? Mengapa perlindungan terhadap mereka seringkali terkesan setengah hati? Kepada pemerintah Indonesia, kami berharap agar kasus penembakan ini tidak berlalu begitu saja. Ini adalah ujian bagi komitmen kita sebagai bangsa. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas, melakukan investigasi menyeluruh, dan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Diplomasi harus bergerak cepat dan tangguh. Tegaskan kepada pemerintah Malaysia bahwa kekerasan terhadap PMI adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Lebih dari itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan perlindungan maksimal, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, maupun saat kembali ke tanah air. Perlindungan ini harus mencakup pendampingan hukum, pengawasan ketat terhadap agensi penyalur tenaga kerja, hingga penguatan peran konsulat dalam mendampingi mereka yang menghadapi permasalahan di luar negeri. Kejadian ini harus menjadi momentum untuk mereformasi sistem perlindungan PMI secara keseluruhan. Jangan ada lagi PMI yang terpaksa bekerja secara ilegal karena kurangnya akses informasi dan peluang kerja yang aman. Jangan ada lagi PMI yang harus hidup dalam ketakutan di negeri orang tanpa perlindungan yang memadai. Negara ini memiliki tanggung jawab besar kepada rakyatnya, dimanapun mereka berada. Ketika PMI berjuang melawan kesulitan demi keluarga dan bangsanya, maka bangsa ini juga harus berdiri tegak di belakang mereka, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan keadilan ditegakkan. Kepada para pemimpin Indonesia, kita tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang, tetapi kita dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang. Ini bukan hanya soal kasus hukum atau hubungan diplomatik. Ini soal kemanusiaan. Ini soal kehormatan bangsa. Tunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang melindungi rakyatnya, negara yang tidak membiarkan warganya menjadi korban tanpa perlindungan. Kami menanti langkah nyata, bukan sekedar pernyataan. Usut tuntas penembakan ini. Berikan keadilan bagi korban dan keluarga mereka. Lindungi PMI, pahlawan devisa kita yang telah berkorban demi kehidupan yang lebih baik. Thank you.